Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Delinda dengan NIM 11920500016. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan mempelajari materi mengenai SPLDV dengan berbantuan aplikasi Mapel. SPLDV merupakan salah satu cabang dari sistem persamaan linear. Nah teman-teman, SPLDV merupakan sistem persamaan linear dua variabel. Teman-teman, sebelum kita berlanjut kepada cara penyelesaian dari SPLDV, maka simaklah video berikut ini mengenai permasalahan SPLDV secara konseptual. Amelia adalah seorang mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah yang Amelia ambil, ia harus menulis jawaban di kertas HVS dan kertas folio bergaris. Namun, ia tidak memiliki persediaan kedua kertas tersebut. Maka, ia memilih untuk membeli kedua kertas tersebut di sebuah fotokopian terdekat dari rumahnya. Amel membeli 6 lembar kertas folio bergaris dan juga 20 lembar kertas HVS. Ia membayar dengan uang Rp10.000. Lalu, diberi kembalian sebesar Rp6.000 untuk belanjaan yang ia beli. Di waktu yang berbeda dan toko fotokopi yang sama, Alfi ingin membeli kertas HVS dan kertas folio seperti yang Amel beli. Alfi mengeluarkan uang Rp3.000 untuk membeli 10 lembar kertas HVS dan 6 lembar kertas folio bergaris. Nah teman-teman, setelah nonton video tadi, kalau kita kaji lebih dalam, itu akan banyak menimbulkan banyak pertanyaan seperti berapa sih harga satuan kertas HVS itu, atau berapa sih harga satuan kertas folio tersebut. Karena Alfi dan Amel itu membeli di satu toko yang sama dan kemungkinan besar harga kertasnya itu memiliki harga yang sama. Nah, itu semua bisa kita dapatkan jawabannya dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk lebih mematangkan lagi pemahaman kalian mengenai SPLDV, langsung saja kita akan belajar materi mengenai SPLDV menggunakan modul yang telah saya buat. Nah, untuk tujuan umum dari pembelajaran hari ini, kita akan berpacu kepada kompetensi dasar, ada 3.3 dan 4.3, lalu materi pokoknya sistem persamaan linear dua variabel dengan indikator kompetensinya ada 4, yaitu 3.3.1 dan sampai 4.3.2. Nah, materi prasyaratnya sebelum kalian pelajari ini adalah kalian harus mempelajari bahan ajar ini. Itu Anda harus pelajari persamaan dan tidak sama linear satu variabel. Langsung saja kita masuk ke materi pendahulu. Nah, deskripsi singkat tentang cakupan materi bahan ajar ini ya. Nah, kan tadi di video sebelumnya kan kita sudah menyimak ya bagaimana ada Amelia dan Alfi yang membeli kertas folio dan kertas HVS. Jika diteliti lagi gitu kan akan banyak pertanyaan muncul seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Nah, ditegaskan lagi bahwa kita bisa mengetahui harganya dengan menerapkan konsep sistem persamaan linear. Lalu langsung saja kita ke materi. Nah, sistem persamaan linear dua variabel. Saya membuat peta konsep sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear dua variabel itu memiliki 3 buah cara yang akan kita pelajari dalam modul kali ini ya. Pertama itu adalah metode eliminasi, metode substitusi, metode gabungan. Nah, metode gabungan ini adalah gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Ciri-ciri dari SPLDV itu adalah menggunakan relasi tanda sama dengan ya, SPLDV sistem persamaan. Jadi mereka menggunakan tanda sama dengan. Lalu memiliki 2 variabel sesuai dengan namanya sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi ada 2 variabel. Seperti yang sudah dicontohkan tadi, variabelnya apa saja, yaitu variabelnya adalah kertas folio dan kertas HVS. Lalu kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1 karena ini SPLDV. Jadi pangkatnya itu adalah 1. Nah, mencari himpunan penyelesaian sistem persamaan linear adalah dengan cara
mengganti nilai variabelnya atau ubah yang memenuhi sistem persamaan tersebut, yaitu tadi dengan 3 metode tadi yang akan kita pelajari hari ini. Langsung saja kita ke metode eliminasi atau metode menghilangkan. Nah, namanya juga eliminasi, berarti dieliminasi atau dihilangkan. Nah, metode eliminasi ini yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara eliminasi atau mencari nilai variabel dengan menghilangkan variabel yang lain. Langsung saja untuk lebih memahami kita ke contohnya. Nah, contohnya ini secara sederhana ya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x plus 3y sama dengan 15 dan 3x plus 6y sama dengan 30. Ini itu adalah soal yang langsung. Tapi kalau nanti secara praktek kita akan menjelaskan, kita akan menggunakan soal secara kontekstual ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalian saat ingin mengerjakan soal SPLDV, kalian harus buat dulu persamaan matematikanya bagaimana. Nah, kalau di sini kan sudah diketahui ya, langsung saja penyelesaiannya kita buat persamaan satunya apa, persamaan keduanya apa, sudah ada di soal, langsung kita tulis. Nah, langkah pertama untuk eliminasi ini adalah kita akan pilih dulu mana variabel yang akan kita eliminasi supaya kita bisa menemukan apa yang kita cari. Misalkan kalau kalian mau mencari y, maka kalian harus menghilangkan nilai x seperti yang ada di sini ya, kan variabel pertama dan variabel kedua, variabel persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, untuk menghilangkan nilai x, maka nilai x nya ini harus sama. Di sini kan ada x plus 3y sama dengan 15, 3x plus 6y sama dengan 30. Nah, ini kita bagi 3 agar nilai 3x nya akan menjadi x. Di sini sudah ada ya, 3x dibagi 3 sama dengan x, lalu 6y dibagi 3 sama dengan 2y sama dengan 30 dibagi 3, 10. Ini persamaan pertama yang dibagi 3 lah, yang persamaan keduanya tetap dibagi 1, tidak tetap dibagi 1. Nah, langkah kedua, persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita eliminasi dengan cara dikurangkan. Kedua persamaan ini kita kurangkan sehingga mendapatkan nilai y sama dengan 15. Langkah selanjutnya untuk menghilangkan nilai x, maka caranya itu dibalik. Kalau tadi kita menghilangkan nilai x dengan cara mengkali atau membagi, nah sekarang kebalikan, kita akan membuat nilai y ini sama sehingga bisa dikurangkan. Nah, di sini kita membuat y ini, 3y ini bisa menjadi 6y agar kita kurangkan bisa menghasilkan y sama dengan 0. Ya, ini dikali yang persamaan yang atas dikali 2 dan yang persamaan bawah dikali 1 sehingga mendapatkan persamaan baru, yaitu persamaan ketiga dan persamaan keempat. Nah, ini kan sudah menjadi sama kan ya, y nya itu sama dengan 6, kedua persamaan ini, maka langsung saja kita kurangkan, eliminasi seperti cara yang sebelumnya. Persamaan ketiga dan keempat ini kita kurangkan sehingga mendapatkan nilai x sama dengan 0. Nah, maka himpunan penyelesaian dari persamaan tadi adalah 0,5 atau nilai x sama dengan 0 dan nilai y sama dengan 5. Lanjut ke selanjutnya, itu metode substitusi atau metode mengganti. Langsung saja kita ke soalnya untuk pemahaman. Jadi kalau secara pengertian itu mudah-mudah saja, substitusi ya udah tinggal diganti gitu, tapi kita lebih ke pemahaman bagaimana sih cara atau metodenya dari substitusi itu. Nah, ini langsung kita ke contoh soal. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x plus 3y 15 dan 3x plus 6y sama dengan 30. Sama seperti tadi ya soalnya, persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, karena ini substitusi, berarti kita ubah salah satu persamaan dan carilah yang termudah, itu ya langkah pertama. Nah, kita ambil ini persamaan pertama, kita jadikan x plus 3y sama 15 menjadi x sama dengan itu. Jadi kita soal x sama dengan minus 3y plus 15. Ini caranya itu adalah dengan cara pindah ruas, tandanya berubah. Saya yakin teman-teman sudah paham tentang cara seperti ini. Lalu masuk ke langkah kedua. Nah, karena kita sudah dapat nilai x sama dengan min 3y ditambah 15, nah nilai x ini kita masukkan ke persamaan kedua, persamaan 3x plus 6y sama dengan 30. Nah, kita masukkan, kita substitusikan, artinya ya masukkan nilai x ini kita ganti menjadi nilai x yang sudah kita ketahui. Kita masukkan, kita substitusikan, lalu ini kita kali pelangi ya seperti biasa dan menghasilkan nilai y sama dengan 5.
kita sudah dapat nilai Y, lalu kita masuk ke langkah ketiga atau selanjutnya kita akan mencari nilai X. Nah, kita bisa menggunakan persamaan pertama atau persamaan kedua untuk kita substitusikan nilai Y yang sebelumnya sudah kita temukan ya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan pertama. Persamaan pertama itu kan X ditambah 3Y sama dengan 15. Nah, kita masukkan saja nilai Y-nya sama dengan 5 ke sini, sehingga kita dapat nilai X sama dengan 0. Nah, dari persamaan kedua kita coba lagi gitu untuk membuktikan benar tidak X itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan, kan persamaan kedua itu 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Kita masukkan nilai Y-nya seperti yang awal, yang Y sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam persamaan kedua dan tetap menghasilkan X sama dengan 0. Maka sudah terbukti bahwa nilai dari nilai X dan Y dari himpunan tadi itu adalah 0,5 atau 0 untuk nilai X dan 5 untuk nilai Y, dan hasilnya sama seperti kita menggunakan metode eliminasi. Lalu kita masuk ke metode gabungan. Nah, metode gabungan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa metode gabungan adalah metode menggunakan metode eliminasi dan substitusi secara bersamaan atau metode gabungan disebut. Soalnya seperti ini, dengan metode gabungan carilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x plus Y sama dengan 8 dan X min Y sama dengan 10. Nah, dari kedua persamaan di atas kan kita bisa melihat bahwa koefisien yang sama dimiliki oleh variabel Y. Jadi Y itu sudah sama. Nah, dengan demikian variabel Y dapat kita eliminasi atau kita hilangkan dengan cara dijumlahkan, atau sehingga nilai X itu bisa kita tentukan dengan cara seperti ini. Karena ini sudah sama ya nilai Y-nya tadi sudah saya paparkan, jadi kita bisa langsung dua persamaan ini kita langsung aja. Bagaimana ini supaya si Y itu hilang? Karena ini plus dan ini minus, maka kita gunakan tanda tambah. Maka akan mendapatkan nilai X sama dengan 6. Nah, selanjutnya karena kita sudah menggunakan ini kan metode eliminasi dan X kita sudah dapatkan nilainya 6. Jadi kita lanjut, karena kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan 6, maka kita bisa menggunakan metode selanjutnya, yaitu metode substitusi dengan nilai X yang sama dengan 6 ini. Nah, kita akan masukkan nilai X yang sudah kita dapatkan ke persamaan X min Y sama dengan 10. Nah, kita masukkan, kita substitusikan ya, sehingga akan mendapatkan Y sama dengan minus 4. Dengan demikian yang kita peroleh bahwa nilai X itu sama dengan 6 dan Y sama dengan minus 4, sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah 6, minus 4 atau 6 untuk nilai X dan minus 4 untuk nilai Y. Nah, ini adalah dengan cara metode gabungan, dimana kita untuk mendapatkan nilai X itu kita menggunakan eliminasi dan nilai Y kita menggunakan substitusi. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kita sekalian, kita latihan. Ini ada beberapa soal yang kalian bisa kerjakan secara manual. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, karena sesuai dengan tujuan materi pembelajaran kita hari ini, kita akan mengaplikasikan cara mengerjakan SPLDV dengan aplikasi Maple. Nah, kalian harus kenalkan dulu dengan aplikasi Maple.